Jadi saya merasa berbahagia. Acara hari ini satu disupport penuh oleh desa adat ya, desa dinas Perancak. Jadi masyarakat Perancak sudah luar biasa. Dan kemudian kesan tadi kita sama Pak Gubernur dan Pak Kapolda, ada videonya nih. Ya, beliau sangat terkesan. Baru beliau tahu di Jemberana ini ada sungai yang lebar begini dan cocok dijadikan destinasi wisata air. Dan beliau mensupport pembangunan di Bukleneng Tower Park. Bahkan beliau sudah akan menyiapkan arsitek untuk pembiayaan daripada perencanaan daripada pembangunan di Bukleneng Tower Park. Yang tadi sepintas beliau merancang mungkin tahun 2023 akan mulai digarap gitu ya. Ini besar yang saya tangkap tadi sama perjalanan beliau. Dan akan di dalamnya juga kebetulan ada tanah provinsi 1.300 hektar ya, di Pekutatan. Nggak tahu rumus dari mana keluarnya kok nanam karet. Itu saya kira dicarikan textbook dari seluruh dunia itu pasti bisnis yang rugi. Itu saya kira mungkin salah urus itu, ya, salah urus. Jadi karena itu saya akan rubah itu menjadi karena kita akan bangun tol. Kalau soal tol ini Astung Kare pasti. Ya. Sekarang sudah sosialisasi karena perubahan trase di Tabanan itu sekarang sudah selesai. Kemarin sudah sosialisasi masyarakat yang akan terkena dampak pembebasan. Saya kira nggak lama lagi selesai. Kemudian November saya akan mengeluarkan surat keputusan gubernur penetapan lokasi. Selesai. Sudah itu appraisal, sudah itu pembebasan lahan. Rencananya pertengahan 2022 sudah ada ruas yang akan dibangun di tengah di Pekutatan. Jadi akan groundbreaking, doakan ya, pertengahan tahun 2022. Nah, ini akan mengikuti tol ruas Jawa Bali Connect sampai ke NTB, tapi tidak semuanya darat, nyambung dengan laut Pelabuhan Gilimanuk. Jadi hitungannya 2023 itu tol Jawa itu sudah nyampe di Gilimanuk, Ketapang, Banyuwangi. Maka akan dilanjutkan terus dari Gilimanuk ke Mengui, nyambung. Nah, kemudian di dalam kawasan itu di tanahnya Pemprov Bali akan dibangun Taman Wisata Bali Kerti Bali Semesta KBS. Ya. Kerti Bali Semesta. Dan gagasan Pak Bupati untuk membangun TikTok, nah itu, ini unik, ini unik. Ya. Dari sekian konsep pusat pertumbuhan ekonomi yang akan kita bangun, ada di beberapa titik. Ya. Ini saya kira konsep yang unik. Ya. Unik pertama karena towernya berupa bajir keneng. Unik kedua karena ada di kawasan sungai, ya, bagus, dan ada di kawasan mangrove. Tapi tatanan konsep membangunnya Pak Bupati sebelum final konsep ini selaraskan dengan konsep supaya sesuai dengan Mangun Satkirti Loko Bali. Ya. Jadi warna Kirti mangrove harus terjaga. Kita akan kembangkan, kita akan melakukan revitalisasi mangrove, perluasan arahan dari Bapak Presiden. Kita akan perluas ini mangrove. Saya baru tahu nih ada mangrove seluas ini di sini.
kita akan programkan ini. Ya. Kemudian Danu Kerti, ya. Danu Kerti harus jaga nih sumber airnya. Ya. Tadi saya tanya hulunya ada di mana, nah itu harus dijaga betul sepanjang dari hulu sampai hilir, kiri kanannya harus terjaga. Kemudian Segaru Kerti, ya. Harus terjaga juga, lautnya harus dijaga. Nah, konsep ini harus mencerminkan kearifan lokal Sakirtinya, Atma Kerti, Danu Kerti, Segara Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, Jagat Kerti. Itu mesti tercermin semua di sini. Ya. Maka saran saya, secara umum saya sudah sangat setuju. Ya, sangat setuju. Tapi desainnya betul-betul disinkronkan, satu dengan filosofi kearifan lokal Sakirti, yang kedua tampilan fashion luarnya harus Balinis, ya, jangan terlalu modern, ya, supaya Bali sebagai destinasi wisata berbasis budaya, tampil betul budayanya, karena yang menjadi kekuatan kita di Bali itu adalah budaya. Jadi harus tampilkan betul dia. Jangan dibuat coret-coret, ya, betul. Dalamnya dibuat modern tidak apa-apa. Ya. Nah, keseluruhannya tadi itu saya lihat bagus. Dari segi konsep ya, gagasan. Makasih Pak Bupati, gagasannya bagus. Ya. Nah, sekarang saya minta tuntaskan konsepnya ini dulu dengan desain. Saya akan kasih arsitek yang memang mengharmoniskan arsitektur Bali dengan budayanya. Jadi benua dibangun oleh BUMN itu arsitek kita yang menentukan. Jadi supaya bagus, supaya betul-betul kearifan lokal. Keseluruhannya sebalik, supaya harmonis alamnya, manusianya, dan budayanya. Pulih Bali, nah, itu culture Bali. Nah ini saya kira tinggal mendesain lagi, semangat lagi. Nah, tahap berikut rencana dan DD, ya. Sebenarnya bagus sekali. Ini dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena dia akan menjadi sumber PAD. Jadi kalau tolnya sudah jadi, Astungkare jadi, yang dari Pulau Jawa daratan sudah tol, sekarang dari Jakarta ke Surabaya udah cepat. Family berwisata ke Bali itu cepat, pasti akan banyak lewat darat, dan pasti dia akan ke sini dulu, baru ke yang ke sana, yang paling jauh yang di sana itu. Jadi Jembrana, akan punya dua, Astungkare ini jalan. Yang kedua kalau taman wisata Kerti Bali Semesta jadi Jembrana akan punya tempat destinasi wisata yang berkelas dunia. Ada dua, ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau ini sudah jalan sekian tahun ke depan, doakan ya semua, saya jadi gubernur lagi yang kedua. Kalau nggak jalan ini, harus nyambung ini program. Ya. Jadi saya kira PAD Jembrana akan naik drastis. Suud lah cur. Suud miskin. Naik langsung. Jadi Jembrana naik, Tabanan kena imbas. Nanti sumber pangannya dari Tabanan, beras atau segala macam. Di sini kan juga lumbung beras di sini. Banyak di sini. Jadi dia harus memutar ekonomi lokal Bali. Ya. Budaya Bali kayak pengrajin yang tadi itu. Nah, konsep ekonominya adalah ekonomi Kerti Bali. Ya. Yang sudah saya expose, pertama adalah pertanian dalam arti luas, kedua kelautan perikanan, Jembrana tempatnya. Pertanian dan kelautan tempatnya Jembrana nih. Tadi ikannya empuk sekali, enak sekali. Jadi ini mesti promosikan ini.
orang Jembrana wajib makan ikan dari Jembrana. Ada ikan yang DJ. Nah, ini dinial ya. Ikan yang Jembrana makan. Udah yang ketiga, industri olahan. Dan saya sudah bicara dengan Menteri Kelautan Perikanan untuk pengembangan pelabuhan ikan di sini, di Peranca ini, pengembangan. Jadi itu udah oke, udah saya kawal itu. Itu Pak Menteri kawan kuliah saya satu angkatan di ITB, jadi saya mudah. Jadi itu akan menjadi pusat ekonomi tersendiri. Nah, kemudian tambah lagi sini, kemudian IKM, UMKM, ekonomi kreatif digital, semua akan berkembang. Itu dulu. Nah, Yen Gumilung ada objek wisatawan datang. Yen Gumi sedang bermasalah cerita pandemi, sur wisatawan sing teke, tapi yang lain kita tetap survive, tetap bisa hidup. Jadi itu ekonomi kreatif Bali. Nah, Pak Pati, kalau program yang ini nanti diskusikan skema pembiayaannya. Apakah dengan PEN atau dengan kredit lunak dari BPD lebih rendah dari PEN, kan begitu. Iya. Coba dihitung berapa dia. Ya. Skemanya hitung dulu. Kalau itu saya ahlinya. Jadi, saya ahlinya. Nanti sampai mencari sumbernya saya urusin bagaimana caranya. Ada rumusnya sendiri. Jadi jangan buru-buru PEN. Kalau PEN itu 6%. Ya. Bahkan bisa lebih kalau waktunya lama. Jadi bisa lebih murah. Nanti saya sama Pak Dirut BPD bisa bikin skema khusus gitu. Kalau Pemda yang punya, maka dia akan sepenuhnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Kalau swasta, Bapak hanya dapat pajak doang. Kecil, cuma 10%. Iya, jadi usahakan nanti yang punya Pemda bisa sharing dengan provinsi, kan begitu. Lantas diurus oleh badan usaha milik daerah, Perseroda atau Perumda. Begitu yang paling bagus, Pak. Jangan swasta. Kalau swasta Bapak cuma dapat PAL, nanti repot. Jadi nanti Jembrana kaya dia. Udahlah, sama saya urusannya itu. Bisa jalan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu respon saya terhadap paparan Pak Bupati. Saya kira ini satu gagasan yang bagus. Tapi pesan saya, karena namun sakit di loga Bali, menjaga kesucian dan keharusan alam Bali, jangan sampai nanti Pak Gubernur kok mengizinkan bangun tower di atas air. Nah, itu harus betul-betul terjaga kesucian dan keharmonisannya itu, supaya jangan cemarin air laut, air sungai dan segala macam sesuai dengan Pergub Pelindungan Danau Mata Air itu. Jadi ini betul-betul harus dijaga. Nah, nanti suatu saat jadwalkan, saya ingin menelusuri sungai ini dari hulu sampai ke hilir, karena kita ingin menjaga betul sumber air, karena sumber air adalah sumber kehidupan kita, harus kita jaga supaya airnya tetap deras dan berkualitas sehat ya. Saya kira itu Pak Bupati.